Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Segala puji syukur sama-sama kita panjatkan, kita ucapkan bersama-sama kehadirat Allah Subhanahu wa taala hanya karena limpahan rahmat karunia, nikmat dan kasih sayang Allah belaka, kita dapat kembali bersama-sama pada kesempatan kali ini. Ibu bapak, sahabat-sahabat majelis yang dirahmati Allah, bersama-sama pula marilah kita menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, panutan kita, baginda Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau sayangi, dan seluruh sahabat-sahabat beliau yang istiqomah, tentu saja termasuk kita nanti pengikut-pengikutnya sampai akhir zaman nanti. Ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta yang dirahmati Allah, apa kabar? Ya, setelah cukup lama kita bersama-sama lagi, tentu saja untuk itu kita selayaknya bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Saya pribadi sangat bersyukur bisa menyapa ibu bapak sahabat-sahabat majelis cinta kembali tentu saja di kajian online kita ini setelah beberapa waktu, beberapa pekan kita tidak bertatap lewat link. Kalau kita bertemu pada hari ini bertepatan dengan hari Ahad 9 Maret tahun 2005, bertepatan pula dengan tanggal 9 Ramadan 1446 Hijriah. Ya, apa kabar Bapak Ibu, sahabat-sahabat majelis cinta dengan puasa kita semua? Semoga insya Allah Allah ridho dengan som puasa Ramadan yang tentu saja sebesar-besar kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ngaji dengan tema yaitu Ramadan sebagai madrasah ketakwaan. Ramadan sebagai madrasah ketakwaan dengan siapa? Tentu dengan kita, yaitu Dr. Kiai Haji Zainur Rafiq, Master Hukum. Kiai Haji Dr. Zainur Rafiq, Master Hukum, insya Allah telah bersama-sama kita, langsung kita sapa saja beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan sehat, semangat. Alhamdulillah, semakin bertambah hari Ramadan ini, Pak Kiai, insya Allah semakin semangat Pak Kiai. Dan tentu saja, Alhamdulillah, insya Allah. Alhamdulillah, insya Allah lancar semua Pak Kiai, barokah. Pak Kiai sehat Pak Kiai ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pertemuan kita terakhir itu Pak Kiai di kajian Majelis Cinta, Pak Kiai sedang berada di tempat yang berbeda. Kali ini Pak Kiai berada di studio ini tampaknya, ya Pak Kiai ya. Insya Allah. Ya, Alhamdulillah di Tasikmalaya. Masya Allah. Ya, di santri ya Pak Kiai. Insya Allah. Ya. Ini Pak Kiai di hari Saum puasa Ramadan ini tentu waktu yang tepat bagi jamaah majelis cinta, pastinya saya secara pribadi untuk mendapatkan sebanyak-banyak mungkin bekal dari Pak Kiai, insya Allah dalam niat, dalam ikhtiar untuk lebih membuat kami, saya khususnya fokus
kepada ibadah-ibadah yang bisa dilakukan suci Ramadan yang penuh dengan Allah, kita bisa lebih bertakwa. Silahkan Pak Kiai, apabila Pak Kiai sudah berkenan untuk memulai kajian kita ini, kami persilahkan dengan segala hormat Pak Kiai. Baik, terima kasih Kang Iwan dan Ibu Bapak para peserta kajian di Majelis Cinta. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ya rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Terima kasih Pak Iwan dan juga tim yang telah memulai program Ramadan di Majelis Cinta ini. Insya Allah bulan Ramadan Majelis Cinta walaupun tidak hadir setiap hari ya, karena memang subuh di pagi hari bulan Ramadan itu mungkin ibu bapak sudah padat semuanya, dan terima kasih kepada Majelis Cinta yang telah mengambil waktu untuk program Majelis Cinta kita ini di siang hari ba'da duhur. Dan tentunya ba'da duhur ini adalah waktu yang sangat-sangat tepat Pak Iwan dalam kondisi saum. Berarti sudah lebih dari 8 jam ya kita tidak makan dan minum. Dari jam berapa? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sekitar 7 ataupun sudah 8 jam. Kemudian ke depan masih ada waktu 2, 3, 4, 5, 6. 5 jam lagi. Jadi di pusat kondisi di mana betul-betul kita berpuasa. Jadi Majelis Cinta ini punya pemilihan waktu yang menurut saya di bulan Ramadan sangat tepat, di mana kita membutuhkan support atau sistem support di siang hari. Dan kalau pagi kan ibu bapak mungkin agak persiapan ataupun juga yang agak beristirahat karena malamnya mungkin kecapean, mungkin sudah mendekat ke tanggung jawab menyiapkan buka gitu ya. Jadi insya Allah di habis zuhur hari ini Pak Iwan kita punya kajian lebih rileks, lebih santai dan tentunya lebih totalitas ya mudah-mudahan. Ibu dan Bapak, alhamdulillah judul yang harus saya bahas adalah tentang bahwa Ramadan itu adalah madrasatut taqwa. Bahwa Ramadan itu adalah pelatihan, training untuk menambahkan ketakwaan. Kalimat madrasatut taqwa ini pun Bapak, saya ambil dari sebuah pernyataan seorang ulama besar dari Syria yang mungkin baru 5-10 tahun terakhir meninggalnya. Beliau adalah pengarang tafsir Al-Munir kalau nggak salah ya. Kemudian beliau juga mengarang kitab fikih yang sangat-sangat monumental dan itu mendapatkan penghargaan internasional dari Inggris, kemudian dari Saudi Arabia, dari Raja Inggris, dari Raja Saudi juga. Judul kitabnya adalah Fiqhul Islami wa Adillatuh. Jadi fikih Islam dan dalil fikih itu. Dan saya lihat buku ini ataupun kitab ini sangat-sangat bagus menggunakan metode takrib, menggunakan metode muqaranah. Muqaranah itu perbandingan mazahib. Walaupun beliau itu adalah dari ulama Syafi'iyah, namanya Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Kata beliau bahwa ketika mentafsirkan surat Al-Baqarah, a'udzubillahi bisamil alim minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada engkau berpuasa sebagaimana telah diwajibkan juga kepada orang-orang sebelum engkau. Jadi sebelum kita juga umat sebelum mereka juga berpuasa. Untuk apa? La'allakum tattaqun. Relnya ataupun juga arahannya la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti tujuan utama itu adalah bertakwa. Nah, kita di PT Spides Internasional, Ibu dan Bapak, selalu dengan dalil ini, selalu mengangkat dan memaksakan bahwa pertama kali manasik haji itu sebelum bulan puasa. Kenapa? Karena puasa ini, apalagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang akan berangkat haji, ini awal dari pergerakan. Lihat dalam hadis tentang haji, ada kalimat begini, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah engkau dalam ibadah haji itu, fa inna khairaz zadi, sesungguhnya paling baik ataupun sebaik-baiknya perbekalan adalah takwa. Fa inna khairaz zadi taqwa. Jadi orang yang berhaji itu harus membawa jiwa takwa. Jadi bukan oleh-oleh ya, persiapan untuk takwa untuk haji itu adalah ketakwaan. Nah, dimulai dari mana? Dari bulan suci Ramadan. Jadi Ramadan ini adalah proses untuk meninggikan ketakwaan kita. Kemudian Ibu dan Bapak, kalaulah bulan suci Ramadan ini menjadi madrasah takwa, perlu kita ketahui bahwa takwa, apa itu takwa. Untuk mendefinisikan takwa, saya lebih cenderung sesuai dengan yang digambarkan oleh tafsir Ibnu Katsir. Beliau menceritakan dialog antara Sayyidina Umar dengan seniornya, namanya Ubay bin Ka'ab. Kata Sayyidina Umar gini, Ubay, apakah engkau tahu apa gerangan yang disebut dengan takwa setelah engkau dekat dengan Rasul, engkau dengar banyak hadis-hadisnya ketika Rasulullah masih ada. Aku pengen tahu menurut engkau, apa huwa takwa? Apa itu takwa, Ubay? Apa jawaban Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab mengatakan, Umar, kalau engkau berangkat ke sebuah tempat asing bagi engkau, kemudian gelap, kita tidak tahu ada apa di dalam, seperti apa, apakah ada bahaya ataukah sebaliknya, apakah enak ataukah tidak, pokoknya gelap. Apa yang engkau lakukan? Sayyidina Umar berkata, sabartu wajtahantu. Aku akan berhati-hati, kemudian aku akan sigap. Apa istilahnya itu, kehati-hatiannya 100%, kemudian sigap, semangat, dan apa istilahnya, uh, energinya full tank gitu kan. Itu yang akan aku lakukan. Setelah Sayyidina Umar bilang begitu, Ubay bin Ka'ab, hadza huwa taqwa. Itulah yang disebut dengan takwa. Jadi ketakwaan itu menurut Ubay bin Ka'ab dan tentunya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah jiwa di mana kita siap, sigap, dan hati-hati kemudian semangat. Itulah yang namanya takwa. Jadi takwa itu bukan ke leha-leha, bukan tidak optimal, tapi betul-betul on fire, betul-betul semangat dan hati-hati. Sabar tuh wajtahadu. Mungkin dua kalimat itu Ibu dan Bapak yang harus kita garis bawahi, bahwa puasa itu adalah kehati-hatian dan kesemangatan. Berarti betul memang tidak benar kalau bulan puasa ini kita menikmati, udahlah nggak apa-apa karena tidak makan, kemudian banyaklah tidur gitu kan. Tidur nggak apa-apa, cuman terlalu banyak mungkin tidak benar, ya kan. Artinya samar tuh itu hati-hati dan juga kesemangatan. Jadi orang yang berpuasa sebenarnya harus lebih semangat. Orang yang berpuasa harus lebih hati-hati. Orang yang berpuasa itu harus betul-betul optimal dalam segaranya.
Nah, kemudian samartu wa sahatu berarti betul-betul ada dalam dalam kehati-hatian dan juga senantiasa bersemangat, semangat untuk beribadah, semangat untuk melakukan banyak hal gitu. Nah, kemudian itu definisi takwa menurut Ubay bin Ka'ab dan Sayyidina Umar. Berarti takwa itu betul-betul hati-hati dan semangat. Kita selalu berupaya maksimal untuk sampai pada derajat itu. Kemudian ibu bapak sahabat-sahabat sekalian, makna lain dari as-saum. Makna lain dari as-saum itu ada apa? Al-imsak. Ini yang sangat menarik. Al-imsak itu artinya adalah menjaga. Bahkan kalau di tempat saya di Bandung, di Banjaran itu memang ada tandanya. Ada tandanya kalau dimulai imsak, biasanya pakai serine ataukah apalah. Untuk apa? Untuk memulai menjaga. Jadi imsak itu sudah menjadi budaya di beberapa tempat, bukan hanya ketentuan syariah ataupun bukan hanya fikih, tapi sudah budaya. Kalau udah imsak, oh berarti udah harus terjaga menjaganya. Nah, saum itu adalah menurut arti bahasa al-imsak. Imsak itu apa? Menjaga. Nah, di dalam ketakwaan itu pun ada proses bagaimana kita menjaga diri. Salah satunya Ibu dan Bapak, sahabat-sahabat sekalian, puasa itu adalah merupakan sebuah rentetan kegiatan untuk sampai pada titik yang disebut dengan saving. Saya punya kawan, punya majelis ilmu. Beliau dengan lantang menerjemahkan bahwa yang namanya puasa itu adalah saving, adalah mental untuk menabung. Nah, ini yang harus kita kritisi, Ibu dan Bapak, dalam kehidupan keseharian kita. Di dalam berpuasa, terkadang apalagi di masyarakat kita, malah sebaliknya. Puasa itu setiap hari sebelum puasa kita ngeluarin budget misalkan 100.000. Kenapa setelah puasa malah 200.000, malah 300.000? Karena beli ini, beli ini, beli itu, beli ini. Itulah yang sebenarnya harus kita jadikan waktu dan momen untuk bermuhasabah, tidak baik, tidak benar. Justru mental puasa itu harus masuk pada derajat saving, derajat bagaimana kita menabung. Artinya ada proses efisiensi. Jadi saya sebenarnya setuju saja kalau misalkan saat ini apalagi ya pemerintah sedang menggembar-gemborkan istilah efisiensi dan dicocokkan dengan bulan suci Ramadan. Pintar banget gitu kan para pemerintah ini, dan memang efisiensi yang harus kita lakukan itu diajarkan di dalam Islam, salah satunya dengan puasa. Maka ibu-ibu terutama yang terkadang puasa itu harus ada ini, harus begini, begini. Enggak. Justru puasa itu adalah ajang kita untuk bisa menyedikitkan apa yang kita keluarkan dan ditabungkan untuk sebuah ataupun untuk sesuatu yang ada tujuannya. Jadi yang pertama Ibu dan Bapak yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita belajar dengan ibadah saum ini kita bisa saving. Saving ini kalau diartikan secara materialistik berarti kalau bulan puasa harus bisa lebih mengefektifkan dan mengefisienkan. Jangan sampai terlalu berhambur-hamburan di dalam membelanjakan sesuatu. Itu kalau secara secara materinya. Jadi berarti bulan puasa ini niatkan Ibu dan Bapak, kalau bisa ada budget sekian, kita belajar berusaha semaksimal mungkin tidak terlalu boros. Jadi jangan boros di bulan Ramadan. Jangan mengarahkan pada budaya
di mana bulan suci Ramadan itu harus boros. Kenapa? Harus buka. Ketika buka harus ada kolak, harus ada candil, harus ada bala-bala, kemudian harus makan pembuka, kemudian utama, kemudian akhir, kemudian wah, bla bla bla. Justru puasa itu adalah bagaimana kita memiliki mental untuk menjaga, menjaga budget, menjaga materi, untuk apa? Salah satunya untuk nanti yang kita akan lebih bahas. Kalau bisa, untuk peruntukan yang kita bisa arahkan sehingga kita bisa mendapatkan di hari kemudian. Hari kemudian bisa 5 tahun, 10 tahun, bahkan pasca kematian kita. Nah, itu makna dari saving. Nah, ketika kita bisa berusaha semaksimal mungkin untuk lebih menjaga, itulah ternyata mental pertama dari puasa kita, bahwa dalam ketakwaan seorang muslim harus bisa saving, tidak menghambur-hamburkan, tidak terlalu jangan sampai ada kepikiran begini, ada puasa mah sudah terbiasa, ada puasa mah sudah menjadi kebiasaan bahwa kita harus mengkondisikan, menghambur-hamburkannya. Berarti kita tidak menyetop generasi yang tidak baik. Generasi keluarga kita, di generasi kita ke bawah itu memang harus lebih lebih terarahkan. Memang di zaman dulu bahwa kegiatan-kegiatan seperti itu memang terlalu diada-adakan, ya kan? Dan saya masih merasakan bagaimana Ramadan itu dulu itu sampai harus ada ini, harus ada itu, dibuat sedemikian rupa, bahkan sampai memaksakan diri. Tapi alhamdulillah sekarang sudah tidak terjadi. Dan itu adalah budaya yang kurang begitu convert dengan kondisi bulan puasa. Nah, pertama adalah bagaimana kita bisa saving, bagaimana kita bisa memiliki keinginan untuk lebih mengekang pembelanjaan lah, taruh gitu kan. Untuk apa? Untuk disimpan. Jadi tabungan ketika bulan suci Ramadan harusnya lebih tinggi ketimbang operasional. Jadi operasional kalau bisa lebih dikekang, lebih diefektifkan dan diefisienkan. Kemudian tabungan lebih ditinggikan. Itu mental yang harus kita siapkan di dalam bulan suci Ramadan. Nah, kemudian Ibu dan Bapak, makna yang kedua dari saving itu dari selain materi adalah saving maknawi. Bagaimana saving maknawi? Saving maknawi itu adalah kita menabung untuk sesuatu hal yang kita dapatkan di kemudian hari. Dan bulan suci Ramadan adalah tempatnya dan waktunya, Ibu dan Bapak. Maksudnya apa? Kita menabung amal kebaikan kita. Karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang dilipat gandakan segala kegiatan-kegiatan kita. Jadi ibadah kita di bulan suci Ramadan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, subhanallah. Jadi baca Quran, bersedekah, kemudian memberi makan kepada orang yang takjil, itu merupakan bagian dari saving. Jadi kalau saving pertama tadi uangnya disimpan, tapi kalau yang mau dimanai dengan yang kedua, uangnya nggak disimpan. Kenapa? Di savingnya bukan dalam sisi materi, tapi di saving dalam bentuk jariah kebaikan untuk memberi makan orang, untuk bersedekah. Kenapa? Itu tabungan yang akan kita dapatkan bukan 10-20 tahun kita ketika hidup, tapi pasca kehidupan. Ini yang sangat menarik Ibu dan Bapak, bahwa sedekah kita di bulan suci Ramadan, kita asumsikan sebagai tabungan kita untuk kebaikan kita kelak di yaumil akhir. Jadi bulan suci Ramadan harus dikonekkan kita dengan gerbang. Bagaimana kita bisa saving sesuatu untuk kebaikan kita, dan kebaikan kita akan dapatkan sampai hari akhir. Setelah kita melakukan ataupun setelah kita mengakhiri kehidupan ini, kalau Allah sudah akhiri, Allah pisahkan jasad dari raga kita, apa yang akan kita rasakan, apa yang kita dapatkan? Ibu dan Bapak,
ketika Allah sampai pada kehendaknya untuk memisahkan jasad dari nyawa kita, maka kita ketahui tidak akan ada yang bisa menghalang-halanginya. Idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak akan bisa yang menahan sedikit pun wala yastaqdimun. Dipercepat pun tidak bisa. Kenapa? Karena itu sudah al-haq. Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Memang akan terjadi seperti itu. Artinya, kita akan sampai pada satu momen itu dan sudahkah kita siap? Itu yang harus kita persiapkan. Jadi makna saving secara maknawinya adalah mempersiapkan momen setelah kita melakukan ataupun juga setelah kita dipisahkan oleh Allah jasad dan raga kita. Apakah kita sudah siap ataukah belum? Maka kita harus mulai berpikir dan menggambarkan bagaimana kalau nanti sudah dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa taala, mata yang biasa mudah kita gerakkan itu sudah tidak bisa lagi bergerak. Mulut yang biasa teriak-teriak, melantunkan kalimat-kalimat ataupun juga tangan yang bisa mudah bergerak, kaki pun demikian. Pada saat itu Ibu dan Bapak, mari kita renungi, semua tubuh kita tidak akan bisa bergerak. Sholat pun kita hanya bisa disolatkan oleh orang lain karena sudah tidak berkewajiban. Kita hanya diam. Dan kita merasakan dalam beberapa keterangan, dalam beberapa hadis pun digambarkan bahwa kita itu merasakan bahwa kesentuhan itu terasa sakit katanya. Kita merasa, tapi kita tidak bisa bergerak. Kenapa? Karena memang waktunya sudah habis. Orang-orang yang merindukan kita, orang-orang yang senang bersama hidup dengan kita, mereka hanya bisa bercucuran air mata. Kenapa? Waktunya kita kembali. Waktunya kita sudah akan mengakhiri kehidupan kita. Orang yang kita cintai, orang yang mencintai kita, orang yang ingin bersama kita, mereka hanya bercucuran air mata. Kemudian dikafanin kita, ditutup kita, kemudian dimandikan kita. Setelah bersih kemudian disimpan, mereka sambil berisak tangis di hadapan kita, di kiri kanan kita. Mereka hanya bisa berdoa dan mendoakan, menyolatkan kita. Kemudian mereka, ibu dan bapak, bayangkan mereka itu menggotong kita, masukkan kita ke keranda, kemudian masukkan mungkin ke ambulan, dibawanya kita ke pekuburan, digotongnya kita di keranda, dimasukkan kita ke liang lahat, ditutupnya kita. Yang kita bawa hanyalah kain kafan, uang yang banyak, kemudian kebaikan-kebaikan manusiawi yang kita bangun, yang kita semuanya akan ditinggalkan. Kita hanya membawa beberapa helai kain saja. Kemudian dimasukkannya kita ke liang lahat. Kita sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Tinggal kita menunggu kebusukan dari jasad kita, fisik kita. Dan semua akan dimakan oleh rayap-rayap yang ada di dalam tanah. Semua kita tinggal dimasukkan di liang lahat, kemudian ditutup, kemudian diuruk dengan tanah. 7 langkah orang yang mengantarkan kita, 7 langkah terakhir orang yang mengantarkan kita ke pekuburan, barulah dimulai kehidupan yang maha hidup kita. Barulah dimulai di situ ibu dan bapak. Dan suasana serta kondisinya tergantung kehidupan kita. Apakah malaikat yang datang itu paroman yang bengis? Apakah yang datang itu paroman yang tersenyum? Tergantung kehidupan selama kita di dunia. Kalau yang baik digambarkan, datang malaikat, selamat datang, naumatal arus. Wahai hamba Allah yang soleh, tidurlah engkau teristirahat. Ya ayuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Bahkan dalam hadis lain Ibnu Bapak digambarkan ketika kita didatangi oleh malaikat, kemudian datang rombongan lampu yang sangat-sangat besar sekali. Kemudian ditanya, siapa engkau, apa engkau? Lampu itu bicara, aku adalah surat Al-Baqarah, aku adalah surat Al-Imran, aku adalah surat-surat dalam Al-Quran yang banyak, yang selama hidup mereka, selama hidup mayat ini,
selalu dibacakan. Dan aku ingin menemani mayat ini, karena mayat ini sering membaca aku, apalagi ketika pada bulan suci Ramadan. Subhanallah, Ibu dan Bapak, kita yakin bahwa bacaan-bacaan Quran kita itu akan menjadi tabungan kita. Itu akan menjadi saving maknawiyah kita sampai kita nanti pada waktunya siapapun kita akan membutuhkan. Kemudian ada lampu lagi yang besar. Apa gerangan itu adalah sedekah jariah kita. Itu adalah wakaf-wakaf kita. Semua kebaikan-kebaikan di dunia akan kita rasakan di kehidupan maha hidup, kehidupan yang lama. Kehidupan kita, Ibu dan Bapak, tidak ada yang lebih dari 130 tahun. Menurut penelitian kan jasad kita ini bisa bertahan sampai 130 tahun. Tapi prakteknya ada 60 tahun, 80 tahun, 100 sudah jarang. Setelah kita akhiri kehidupan dunia ini, kehidupan setelah dunia ini berapa tahun? Ribuan tahun, bahkan jutaan tahun. Tidak ada batasnya. Maka salah satunya Ibu dan Bapak, bulan suci Ramadan ini mengantarkan kita bermuhasabah. Sudahkah kita menabung untuk masa di mana setelah kita di akhiri kehidupan dunia, kita dipastikan bisa mempersiapkannya. Bacaan Quran kita, sedekah-sedekah terbaik kita. Ustaz, saya mudah bagaimana bisa terbaik? Kan saya diciptakannya, ditakdirkannya begini. Ibu dan Bapak, sedekah itu tidak harus dengan nominal. Sedekah itu adalah kegiatan-kegiatan pengabdian untuk memiliki jiwa pengabdian untuk menabung di hari yang akan datang. Di antaranya, kalaupun tidak punya nominal, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqatun, kata Rasulullah. Punya parangai yang baik, tidak pernah berantem dengan orang, selalu tersenyum, itu pun sedekah. Kemudian sholat duha adalah sedekatun. Baca Quran adalah sedekatun. Banyak sedekah-sedekah kita yang bisa kita lipat gandakan terutama pada bulan suci Ramadan ini. Jadi Ibu dan Bapak, mari makna dari puasa yang diantaranya adalah sebagai imsak, manifestasi dari saving ataupun menabung, manifestasi dari makna al-imsak itu bukan hanya kita artikan secara material saja, tapi secara immaterial, yaitu bagaimana kita men-saving, bagaimana kita menentuk persiapan kehidupan yang maha hidup. Setelah hidup kita diakhiri, maka apa yang kita dapatkan adalah yang kita lakukan pada kehidupan nyata kita. Ad-dunya mazra'atul akhirat. Dunia itu adalah tempatnya menanam dan memetiknya adalah di akhirat. Akhirat adalah tempat memetik kita. Maka jangan kita tertipu bahwa di dunia kita akan mendapatkan, tidak. Maka Ibu dan Bapak, kalaulah di dunia kita bersemangat, bersungguh-sungguh, itulah takwa. Itulah kita. Terus istirahatnya kapan? Istirahatnya nanti setelah Allah pisahkan jasad dan raga kita. Mumpung kita masih hidup, berupayalah maksimal mungkin dengan semangat, dengan kehati-hatian. Terus kita berdedikasi, terus kita berupaya semaksimal mungkin. Sehingga kita akan selalu bisa menjadi orang yang bisa menabung dengan kebaikan-kebaikan dan tidak harus menggali kehidupan lain. Saving kita ataupun juga tabungan kebaikan kita ada di dalam kehidupan keseharian kita. Apa gerangan? Salah satunya adalah perbanyaklah kita terus membaca Al-Quran. Yang kedua, berbaiklah kita dengan orang yang ada di hadapan kita. Orang lain yang kita hidup bersamanya. Pertama adalah orang tua kita. Jadikan orang tua kita adalah segalanya. Apalagi ibu dan bapak, selamat jika seandainya ibu masih punya orang tua, yang sudah sakit-sakitan, yang saat ini bulan Ramadan bersama ibu di rumah. Allahu Akbar. Itu keindahan yang luar biasa. Itu sorga, ibu dan bapak. Bahkan ibu dan bapak,
bertobat jika seandainya di bulan suci Ramadan ini ibu merasa tidak nyaman hanya karena kehadiran orang tua yang sudah susah diatur. Naudzubillah, subhanallah. Surga ibu dan bapak. Bersyukur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan dengan kalimat yang dahsyat sekali, dengan kalimat raghima anfu, hati-hati, hati-hati, awas, awas, awas. Kenapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, raghima anfu, hati-hati sekali, jangan sampai keberadaan orang tua engkau yang sudah kibar, yang sudah tua, kemudian bokil, bahkan mungkin menyebalkan kepada kita, tidak menjadi sebab engkau masuk di dalam surganya Allah. Siapa yang tidak masuk di dalam surganya Allah? Itu mereka-mereka yang punya orang tua tapi menghardiknya. Tapi logikanya digunakan logika seolah-olah orang tua kita seperti dulu. Ibu dan bapak, orang tua kita itu dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala sampai pun telah kibar, fil kibar. Al-Qur'an menggambarkannya begitu. Orang tua kita sudah sepuh, jadilah kita ibu dan bapak anak yang betul-betul bisa memuliakan mereka. Sekali lagi, ibu dan bapak, bersyukurlah seandainya ibu bapak masih memiliki orang tua. Itu surga. Berbondong-bondonglah mengeluarkan dan menyiapkan energi kita untuk menabung dengan cara muliakan orang orang tua kita yang masih ada. Apalagi kalau yang masih jaga datangi, kasih persembahan terbaik kita, kasih yang kita miliki, yang termahal, yang terbaik, yang terbagus gitu. Untuk apa? Untuk memuliakan mereka, datangi mereka, dan ini menjadi sebuah upaya kita untuk menaikkan kita kepada orang tua kita. Dan patah arang, Rasulullah pernah ditanya, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya ba'da wakah saya yang sudah tidak ada orang tua, masihkah kita bisa berbakti, berbuat baik kepada mereka? Apa jawaban Rasul? Sama adalah selalu mendoakan mereka. Ibu dan bapak, mari doakan orang tua kita yang telah tiada. Termasuk mohon maaf saya pun orang tua, ibu bapak sudah tidak ada. Kemudian bapak bertua, ibu bapak bertua pun sudah tidak ada. Mari doakan. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i was-salji wal barad. Allahumma ij'al quburhum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburhum hufratan min hufarin niran. Ya Allah, ampuni orang-orang yang kami muliakan, orang-orang yang kami cintai, yaitu kedua orang tuaku, kedua mertuaku. Jadikan kuburan mereka adalah di antara taman surga. Bahagiakan mereka bulan suci Ramadan ini. Jadikanlah keindahan dan kenikmatan mereka saat kami menengadahkan tangan, berdoa dan mendoakan mereka. Bahagiakan mereka dan kumpulkan kami kelak bersama mereka di surgamu ya Rahman ya Rahim. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Allahumma ja'al quburahum rawdatan min riyadil jannah wa la taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian ibu dan bapak, kita lanjutkan. Orang-orang yang bersama dengan kita bukan hanya orang tua kita, tapi adalah pasangan kita. Mereka adalah tantangan kita untuk kita memberikan pertanggungjawaban sebagai amanah terbaik. Kita disatukan dengan orang-orang yang kita cintai, yang mencintai kita, bukan karena cinta kita, tapi karena Allah yang telah menyatukan kita. Kita bersama dengan orang yang jauh tadinya tidak kenal, kemudian menjadi istri, menjadi suami, dinikmati dan juga diapresiasikan sebagai sebuah kebaikan. Kenapa? Itu amanah dari Allah. Bahwa Allah mengamanahkan orang lain dalam kehidupan kita dan dijadikan keluarga kita sampai nanti kelak di akhir
di akhir kehidupan kita, bahkan menembus sampai ke yaumil akhir. Tabungan kebaikan-kebaikan kita untuk mereka. Sekali kita mengecewakan mereka, berarti kita mengecewakan zat yang menyimpan dan mengamanahkan kepada kita. Sekali kita tidak memperlakukan baik kepada suami kita, kepada istri kita, hakikatnya kita tidak berbuat baik kepada Allah zat yang maha kuasa. Maka di bulan suci Ramadan ini tingkatkan persepsi kebaikan-kebaikan kita kepada pasangan kita, kepada suami kita, kepada istri kita, bahwa itu adalah makhluk terindah yang ada di dunia yang Allah amanahkan kepada kita. Menggaulinya pun adalah menggauli karena Allah. Kita tidak ingin Allah kecewa. Kita tidak ingin mereka mendapatkan kekecewaan dari hal-hal yang kita lakukan. Kemudian ibu dan bapak, anak-anak kita yang merupakan hasil dari cinta kita dengan pasangan kita, hadirlah mereka. Mereka pun bukan milik kita. Mereka itu bukanlah hak kita. Mereka adalah hanya titipan